Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan bagian dari pembelajaran mata kuliah metodologi dan desain penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang literatur review. Penting nggak sih yang namanya literatur review dalam proses penelitian? Nah, berikut akan kita bahas tentang pengertian, alur, dan cara membuat literatur review dalam suatu penelitian. Mengulas sekilas tentang arti dari penelitian, apa sih penelitian itu? Penelitian adalah suatu proses mencari dan menyelesaikan persoalan secara sistematik dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik, coba perhatikan baik-baik gambar yang ada di layar. Gambar ini merupakan alur dari suatu penelitian di mana dimulai dari yang pertama, yaitu menentukan objek observasi dan pendapat dari pihak terkait yang nantinya akan mendukung penelitian kita, di mana hasilnya adalah identifikasi dan definisi dari permasalahan penelitian yang akan kita cari solusinya. Yang kedua yaitu literatur review theoretical framework. Pada tahap ini, secara umum mendiskusikan interrelationship di antara variabel-variabel secara teori. Teori yang dimaksud yaitu teori yang berasal dari paper atau artikel ilmiah dari jurnal yang terindeks, kemudian paper dari konferensi yang disebut sebagai proceeding yang terindeks, kemudian dapat juga dari tesis atau disertasi, atau dari laporan organisasi yang terpercaya, atau dari buku-buku lainnya, sehingga membantu peneliti dalam menyusun hipotesis atau model penelitian. Langkah selanjutnya adalah menentukan desain penelitian. Nah, untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, dibutuhkan desain penelitian sebagai penunjang sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang sistematik. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang nanti akan membantu penelitian dalam menentukan sampling, mengumpulkan data, dan menganalisis data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Hasilnya dari tahap ini adalah proposal penelitian. Nah, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data yang didasarkan pada fakta fenomena penelitian. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang disebut sebagai uji hipotesis atau pengujian model. Jika hasil dari tahap analisis ini dapat menyelesaikan persoalan, maka dapat kita buat laporan akhirnya. Namun, jika tidak, maka langkah kembali ke inisiasi observasi dan stakeholder opinion. Nah, pastilah pertanyaan pertama yang Anda pikirkan adalah bagaimana sih cara kita menentukan topik. Pada screen kalian bisa lihat bagaimana kita menentukan topik. Yang pertama dimulai dari ketertarikan pada suatu kejadian atau fenomena. Dari ketertarikan ini, Anda bisa menentukan topik secara luas, kemudian mempersempit bahasan topik dengan mengidentifikasi 5W plus 1H. Yang pertama adalah apa? Apa yang akan kita teliti? Apa masalah yang akan kita kaji? Ini pertanyaan mengenai rencana fokus atau rumusan masalah penelitian, termasuk di dalamnya adalah judul dan masalah yang diangkat dalam penelitian itu. Yang kedua adalah mengapa. Ini penjelasan menyangkut alasan-alasan atau argumentasi mengapa penting penelitian yang akan kita rencanakan, termasuk pilihan fokus dan masalah penelitian. Mengapa memilih fokus tersebut pada masalah tersebut? Kemudian adalah bagaimana. Ini terkait dengan cara kerja. Bagaimana cara kerja penelitian yang akan kita jalankan? Proposal penelitian mesti merencanakan dengan baik dan jelas rencana kerja ilmiahnya. Kemudian adalah siapa. Ini terkait dengan pentingnya merencanakan sasaran dan tujuan penelitian. Untuk siapa sih penelitian ini dilakukan? Termasuk di dalamnya adalah manfaat dari penelitian yang akan kita lakukan. Ingat bahwa semakin jelas tujuan dan sasaran penelitian ini, maka semakin baik sebuah rencana penelitian. Selanjutnya adalah kapan. Ini terkait dengan rencana waktu. Kapan penelitian akan dilakukan, berapa lama perkiraan waktu yang diperlukan untuk meneliti, dari kapan sampai kapan,
dan seterusnya. Sebab tidak ada penelitian seumur hidup, jadi kita harus menentukan batas-batasnya. Yang terakhir adalah di mana. Ini terkait dengan rencana tempat atau lokasi penelitian. Di dalam suatu proposal haruslah mencantumkan rencana lokasi penelitian yang jelas, sehingga kita bisa mendefinisikan lokasi observasi untuk penelitian kita. Nah, setelah kita tahu bagaimana menentukan topik penelitian, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan solusi atau kesimpulan. Penarikan suatu kesimpulan dibagi menjadi dua pemikiran. Yang pertama adalah induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif ini adalah bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Misalnya, kita ingin meneliti apakah betul bahwa dataran tinggi suhunya dingin. Maka sampel yang kita ambil adalah Puncak Bogor, Batu Malang, kemudian kawasan Lembang, di mana kesimpulan induktif yang akan kita peroleh adalah secara umum, yang artinya dari ketiga sampel yang kita ambil, letaknya adalah di daerah dataran tinggi, sehingga kita tahu bahwa ternyata di dataran tinggi itu hawanya adalah dingin. Kemudian yang kedua adalah deduktif, penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Misalnya kita akan meneliti apakah sampel merupakan mahasiswa yang mengambil kelas metodologi penelitian. Sampelnya bersifat khusus, misalnya Via adalah mahasiswa Telkom University. Pernyataan umumnya, seluruh mahasiswa Telkom University mengikuti kelas metodologi penelitian. Maka kesimpulan yang kita dapat adalah Via mengikuti kelas metodologi penelitian. Untuk menyelesaikan fenomena, baik secara induktif maupun deduktif, ada beberapa alur yang harus diikuti, di mana dapat dilihat pada diagram alir pada layar, yang dimulai dengan adanya persoalan, di mana dari persoalan ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, jika persoalan merupakan persoalan yang umum, maka dapat langsung dipilih dan dicari solusinya, kemudian diambil keputusannya. Kemudian, jika persoalan dinilai belum memiliki solusi atau masih secara khusus, maka kita dapat mencari bentuk dari modelnya. Jika sudah ada penelitian sebelumnya, maka kita hanya memformulasikan ulang dan disesuaikan dengan objek penelitian. Jika belum ada model standarnya, biasanya diperoleh dari suatu referensi ya, model standar itu, maka terdapat 3 cara. Yang pertama adalah menentukan alternatif model baru, yang kedua adalah membuat model baru, dan yang ketiga adalah melakukan simulasi model. Dari ketiga ini, kita dapat menentukan solusinya dan memberikan suatu keputusan. Demikian materi kali ini, kita akan lanjutkan pada video bagian kedua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita selalu. Terima kasih.